Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan hidayah untuk duduk di majelis yang dimana ayat-ayat Allah dibacakan dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, karena barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengamalkan amalan yang agung ini, yaitu duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Allah nilai sebagai orang yang sedang berjihad di jalannya. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah pilih kita dari sekian banyak orang di tempat ini untuk menghadiri majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali bahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Seperti biasa kita akan sampaikan sesuai dengan waktu yang kita miliki. Baik, kita masuk ke bab baru hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaba. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan pemimpin dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka ia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan, ya, sebagai Rabb, ya, sebagai Rabb. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tanamkan di diri kita, keluarga kita dan seluruh orang-orang kita cintai dan semuanya, bahwa yang menghalalkan dan mengharamkan atau yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul itu tidak menghalalkan dan mengharamkan min indi nafsi, bukan dari beliau, ya. Beliau hanya menyampaikan. Beliau menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi beliau itu hanya menyampaikan, inna ma'alaikal balagh, tugasmu wahai Muhammad hanyalah balagh, ya, menyampaikan risalah. Jadi hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita betul-betul tanamkan di diri kita. Karena banyak orang-orang yang mereka karena takut karena takut kehilangan pekerjaan, ya, sehingga mentaati seluruh apa yang diucapkan oleh pemimpinnya, oleh atasannya, meskipun sampai taraf menghalalkan dan mengharamkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Atau hatta selain mereka, ya, pemimpin kah atau alim ulama atau siapapun, orang tua kah, bos dan yang lain, intinya jangan sampai kita menjadikan mereka, ya, seperti Rabb, ya, sebagai Tuhan yang mensyariatkan. Ini mengerikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini sangat mengerikan, tapi tidak disadari oleh banyak orang. Ini dianggap sebagai satu hal yang biasa saja, remeh, padahal tidak remeh sama sekali. Baik, jadi bab ini seperti yang kita sampaikan tadi adalah bab tentang mentaati ulama, atau barang siapa yang mentaati ulama atau umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang tersebut telah menjadikan mereka sebagai Rabb atau sebagai sesembahan.
Jadi bab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul mendahulukan Allah, ya, mendahulukan Allah atau mendahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan siapapun, ya, ucapan siapapun harus dikedepankan, harus diutamakan, harus dinomorsatukan, ya, harus dinomorsatukan di ucapan dan juga di praktek. Ya, kenapa kita katakan di ucapan dan di praktek? Karena ada orang ucapannya ya harus kita kedepankan, tapi prakteknya tidak. Prakteknya ya menyelisihi apa yang dia katakan. Kalau kita buat ilustrasi gitu, ini perkataan Allah dan Rasul, terus ini ada perkataan seseorang yang menyelisihi, yang bertentangan. Mana yang harus diambil, dikedepankan, diutamakan? Jelas Allah dan Rasul. Tapi prakteknya, ya prakteknya banyak yang tidak demikian. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya sangat mengerikan. Ini termasuk dosa yang sangat besar, ya dosa yang sangat besar. Tentu yang dimaksud menjadikan mereka sebagai Tuhan ini kalau sampai meyakini, ya itulah pokoknya, itulah yang benar, betul-betul memposisikan orang tersebut sebagai Rabb yang tidak bisa diselisihi, yang tidak boleh diselisihi, sehingga betul-betul patuh tunduk. Kata dia haram, sudah haram. Kata dia halal, oke, halal sudah. Terserah, pokoknya udah kayak Tuhan saja. Tapi ini berbeda kondisinya kalau seseorang itu jahil, dia nggak tahu, dia husnudzon kepada orang yang dia ikuti. Dia tidak tahu nih, ya pokoknya kata ya orang tersebut halal ya udah halal, haram ya udah haram. Karena dia jahil, pokoknya dia udah husnudzon aja kepada orang tersebut. Tapi ternyata salah, tidak benar, maka orang ini ma'dzur. Ya, ma'dzur, mendapatkan udzur kalau memang dia tidak tahu dan tidak ada yang mengingatkan. Tidak ada mengingatkan. Masalahnya hadirin, seseorang dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti contohnya seseorang. Dia ikuti orang tertentu. Taib, dia ikuti perkataannya, dia ikuti petuah-petuahnya. Pokoknya betul-betul wis sendiko dawuh gitu ya. Karena yang dia pahami, dia yakini ya pokoknya ya perkataan orang inilah yang benar gitu. Tapi ternyata ada orang yang mengingatkan. Dan orang yang mengingatkan tersebut jelas, nyata, tegas ya. Argumentasinya yang menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan orang yang diikutinya itu salah. Nah ini ujiannya. Kalau dia masih bersikeras, kekeh gitu ya, mengikuti orang yang dia ikuti tanpa dia pandang peringatan yang datang dari orang lain, padahal orang lain tersebut ternyata jelas dalilnya, tegas ya, betul-betul membantah secara telak ucapan atau perbuatan orang yang diikuti, masih juga ngeyel, maka tidak dikasih udzur orang ini. Ya, tidak dikasih udzur, sehingga nanti di akhirat ketika dia ya di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bisa mengatakan ya Allah ya saya ngikutin dia. Ya saya kayak gini ya ngikutin itu. Baik. Jangan sampai ya ada orang menyangka dia sudah terbebas gitu ya, akan terlepas dari kesalahan dan dosa kalau mengikuti orang tertentu. Sudah enggak. Tidak demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kan gitu ya, di zaman sekarang banyak orang pokoknya ada ustadz yang mengatakan gini udah ya selesai. Dia nggak pandang dasarnya apa, dalilnya apa. Ini masalah agama, Pak. Agama ini bukan sekedar label saja gitu ya, agama Islam gitu, enggak, tapi ini surga neraka, Pak. Surga neraka, sehingga kita harus betul-betul seleksi. Ya harus betul-betul terjamin ya pemahaman dan juga dasar yang diambil dari pemahaman dan amalan orang yang kita ikuti. Jadi banyak orang kayak gitu, merasa aman kalau sudah mengikuti orang tertentu. Enggak hadirin, enggak.
Makanya nanti kita akan sampaikan ayat-ayat ya, orang yang mereka menyesal di akhirat karena mendukung orang-orang yang ternyata tidak benar. Kita ini kan dikasih akal ya untuk apa? Untuk berpikir, untuk mencerna. Jadi jangan mengenyampingkan gitu. Kita pakai, ini benar tidak nih? Sahih atau tidak? Gitu ya. Sesuai atau tidak. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan yang kita jadikan barometernya adalah kebanyakan orang. Allah sangat jelas di dalam Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-An'am ya, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di muka bumi ini, maksudnya kalau kamu jadikan barometer ya kebenarannya adalah kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menjauhkanmu ya, menyelewengkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini harus menjadi bahan perenungan kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Saran saya, kalau kita bingung gitu ya, minta sama Allah hidayah. Kalau memang di hati kita keinginannya adalah betul-betul ridho Allah, keinginan yang ada di hati kita adalah betul-betul ingin menapaki jalan yang lurus, Allah akan berikan taufik, Pak. Allah akan berikan taufik. Ya, pasti Allah akan berikan taufik, lambat laun gitu ya. Kalaupun tidak segera, nanti Allah akan bukakan. Masalahnya sebagian kita atau kebanyakan orang masih agak berat sebelah. Agak berat menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini dia. Pokoknya minimal sudahlah di hati kita betul-betul ingin kebaikan. Ya, kalau memang ini yang lebih Allah ridhoi, ya sudah. Kita ikuti itu. Cuman memang tantangannya besar. Ya. Orang yang betul-betul mengikuti Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, memang berat tantangannya, dibenci, dituduh macam-macam, dilabeli dengan label-label buruk. Ya, itu memang seperti itu dari dulu, dari zaman para Rasul berdakwah, hatta para sahabat seperti itu juga. Nah, banyak orang yang tidak tahan, banyak orang yang menahan diri atau mundur bahkan dari jalan yang mulia ini. Ya memang seperti itu, Pak, kebenaran. Memang seperti itu. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka diutus oleh Allah langsung, akhlaknya luar biasa, dahsyat gitu ya, mulia. Dikasih mukjizat, kurang apa, Pak? Masih dimusuhi, dibenci dan seterusnya. Dan itu akan dirasakan oleh siapapun yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Baik, ala kulli hal semua kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu siapa di antara kita yang betul-betul menginginkan jalan yang benar, betul-betul menginginkan kebaikan dan betul-betul mengikutinya. Baik. Ya, jadi inti dari atau pesan inti dari sini adalah agar kita betul-betul mengedepankan perkataan Allah dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh lah, Pak, kita sering sekali ya di media mendapati fatwa-fatwa yang subhanallah geleng-geleng kepala kita, Pak. Ada sebagian ustadz yang ditanya, ya saya kerja di bank konvensional gitu ya. Kemudian saya mendengar salah satu ustadz yang mengatakan itu riba haram. Baik, akhirnya saya keluar. Kemudian ya dia intinya mengeluh. Kemudian apa jawabannya? Ya gue goblokmu katanya. Malah apa? Digoblok-goblokin. Kayak gitu. Kemudian intinya dia menyatakan tidak setuju dengan fatwa yang mengatakan itu riba dan seterusnya. Padahal jelas. Padahal apa? Padahal jelas ribanya, keharamannya. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi yang lain, fatwa yang lain-lain.
Baik, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam At-Tamimi rahimahullah taala beliau membawakan perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah berkata, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir-hampir batu yang menghujani kalian dari atas atau dari langit, atau hampir-hampir turun gitu ya, hujan batu dari langit yang menyiksa kalian, menghukum kalian karena aku mengucapkan qala Rasulullah mengatakan demikian, kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar demikian. Jadi memang ada silang pendapat ya dalam masalah haji ini, panjang permasalahannya. Yang intinya sahabat yang mulia Ibnu Abbas ingin mengajarkan kepada orang-orang, hatta jika yang berkata Abu Bakar dan Umar ya, tetap harus mengedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Subhanallah ya. Ini pelajaran penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian beliau juga membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ajibtu liqaumin 'araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqulu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Atadri mal fitnah? Kata beliau, al-fitnatu asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayq fayahlik. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, aku sangat heran kepada orang-orang yang mengetahui isnad, mengetahui sanad dan kesahannya atau kesahihannya, tapi mereka justru malah mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Artinya mereka malah menolak hadis, malah ngikutin ra'yu ya, pemikirannya atau pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yang menyelisihi. Yang menyelisihi. Kemudian kata beliau, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah itu takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata beliau, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah itu di ayat ini? Kata beliau, fitnah di sini adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai' min az-zayq fayahlik. Dan bisa jadi apabila seseorang menolak sebagian perkataan Rasulullah, maka akan ada kesesatan atau penyimpangan di hatinya sehingga dia pun hancur ya, binasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran juga dari imam ya, salah satu imam madhab, di mana beliau heran kepada sebagian orang yang mereka tahu kesahihan hadis, tapi mereka malah memilih perkataan atau pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hal yang harus kita ingat juga, bahwa yang namanya ulama itu bisa salah, bisa benar. Bisa salah, bisa benar. Yang benarnya ya kita ambil, yang salahnya ya tidak kita ambil, tapi orang tersebut ma'dzur. Orang tersebut apa? Termaafkan atau ma'dzur. Nah, ini ujian besarnya di sini juga. Ya. Ini ujian bagi para atba' atau para pengikut ketika ada tokohnya atau pemimpinnya ya jatuh kepada kesalahan. Nah, ini diuji. Diuji. Ya, buktinya di sini Imam Ahmad rahimahullah ya, beliau menyebutkan bahwa yang sahih itu tidak seperti apa yang diambil oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi jangan sampai seseorang membuang hadis Rasulullah SAW atau menyampingkan hadis Rasulullah SAW demi mengikuti pendapat selain beliau. Ya, selain apa? Selain beliau. Ya, tadi kita katakan adapun ulamanya, yang alimnya dia termaafkan karena bisa jadi dia belum tahu
Ya bisa jadi. Karena tidak bisa Pak, agama ini sangat dalam, sangat luas sekali Pak. Ya ilmunya nggak ada ujungnya Pak. Seorang yang dia belajar bertahun-tahun sampai meninggal pun belum bisa menguasai seluruh funun ya, mata ilmu pelajaran yang begitu banyak. Ilmu Al-Quran saja itu luar biasa Pak, dahsyat sekali banyaknya, ya nggak habis-habis pembahasannya Pak. Ya kalau di kampung ya aja, asal udah selesai baca Quran khatam wis, kok nggak ngaji lagi, udah khatam. Berapa? Udah khatam baca. Lah Pak, itu baru baca doang. Ya, ilmu tajwid itu aja udah banyak tuh. Ya, kayak ilmu qiraat. Yang bacanya beragam itu. Belum lagi ada ilmu tafsir. Ada ilmu usul tafsirnya. Wah, banyak sekali, Pak. Itu baru ilmu Quran. Asbabun nuzul dan yang lain-lain. Itu baru belum yang lain. Masalah fikih, masalah akidah, masalah luar biasa. Jadi bisa jadi seseorang belum sampai hadis kepada dia. Sehingga perkataan dia bertentangan dengan hadis yang diketahui oleh orang lain. Atau bisa jadi juga lupa. Bisa jadi lupa. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa seorang alim itu pasti benar. Maksudnya tidak pernah salah gitu. Kita bisa memastikan dia benar apabila dia mendatangkan dasarnya yang sahih. Baru ya kita katakan benar. Dasarnya benar, pemahamannya benar, prakteknya juga benar. Baik. Baru kita katakan oh iya, sahih nih. Baik, ini sahih. Ini musibah. Banyak orang-orang yang bermasalah ya. Saya pernah melihat ada orang banci Pak, mungkin jenengan pernah melihat ya, di media itu ada banci Pak, pakaiannya nggak jelas kayak perempuan. Kemudian dia mengatakan di panggung bahwa Al-Quran dan hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Jangan apa? Ditelan mentah-mentah katanya. Ini orang pakaian aja nggak benar nih, dari fitrahnya aja udah bermasalah nih, ngomongin. Seperti itu. Yang intinya mengajak orang-orang agar tidak langsung mengambil Al-Quran dan hadis. Jadi harus ditimbang dulu dengan akalnya yang pendek itu. Kalau masuk baru terapkan, kalau nggak masuk tinggalkan. Ini apa seperti ini Pak? Ini bukan beragama, bukan seperti ini. Kalau sesuai dengan keinginan kita ambil, kalau enggak nanti dulu gitu ya. Enggak seperti itu. Al-Quran datang, hadis datang, benar ya, seperti yang dipahami oleh Rasul dan sahabat, prakteknya juga demikian, kita ambil. Mau bagaimanapun orang berbicara, mau bagaimanapun orang mengatakan, kita katakan ini yang sahih. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah rahimani wa rahimakumullah, banyak perkataan ulama ya terkait masalah ini. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah juga ya sangat populer. Idza wajadtum qawli yu'aridu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu ardal haid. Fadribu qawli ardal haid. Kata Imam Syafi'i, jika kalian mendapati perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah, buang ke tembok perkataanku. Buang ke tembok Pak. Maksudnya udah enggak usah diambil. Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang lainnya, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, kata ya Imam Syafi'i juga. Apabila suatu hadis itu sahih, maka itu madhab saya. Maka itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya beliau membawakan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mendengar Nabi membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu, mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai Tuhan. Jadi Adi nih Pak, dia sebelumnya itu bukan Muslim dia. Sebelumnya bukan apa? Bukan Muslim. Dia di atas agama Nasrani seingat saya. Kemudian beliau masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, beliau ini tahu, beliau ulamanya, Pak. Bahkan sebelumnya itu ulamanya. Jadi ketika mendengar ayat ini, dia mengatakan, "Inna lasna na'buduhum ya Rasulullah." Kami enggak menyembah mereka ya Rasulullah. Kami tidak menyembah mereka. Qala, lalu kata Nabi, "Alaysa yuharrimuna ma halallah wa tuharrimuna?" Bukankah mereka, ini ulamanya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian haramkan. Dan mereka menghalalkan apa yang haramkan, kemudian kalian menghalalkannya juga. Faqultu bala, iya, kata Adi. Lalu Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk beribadah kepada mereka. Itulah bentuk beribadahnya kepada mereka. Baik. Ya, jadi ini pelajaran ya penting seperti yang kita sampaikan tadi. Taib. Jadi kalau seandainya ada perkataan seseorang menyelisihi Al-Quran dan hadis, maka dahulukan Al-Quran dan hadis. Terima alal ain war ra's, kata orang Arab, betul-betul tunduk. Baik. Mau bagaimanapun orang mencela, memaki dan seterusnya, terima. Meskipun beratnya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Tapi saya sampaikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah beberapa ayat ya yang menunjukkan penyesalan orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka mengikuti selain Rasulullah SAW atau lebih mengedepankan selain Rasulullah. Contohnya dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Allah mengatakan, wa yauma ya'adhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Tangannya Pak digigit karena saking menyesalnya. Lalu dia mengatakan, wahai seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya Rasul itu yang diikuti juga. Masih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, celaka aku. Ya laitani, duhai celakanya aku. Kalau seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawanku. Dia telah menyesatkanku dari peringatan Allah Subhanahu wa taala setelah peringatan itu datang kepadaku. Dan setan itu selalu meninggalkan manusia dalam kehinaan. Jadi nyesel. Ya, jadi apa? Jadi nyesel. Nah, sekarang kita coba introspeksi diri, sejauh mana kita ini ittiba atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang wajib Pak ya, ingat kita katakan yang wajib. Kalau yang sunnah itu ya tidak wajib, namanya yang sunnah. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang menyanggah. Nah, buktinya ada, dalil-dalil menunjukkan kita tidak wajib mengikuti Rasul. Iya kalau yang sunnah. Yang kita maksud di sini ikuti Rasul adalah yang jika kita selisihi Rasul, jika kita tidak kerjakan, nah kita dihukum gitu ya. Sehingga wajib. Sehingga apa? Sehingga wajib. Baik. Jadi kita jadikan nih bahan introspeksi sudah sejauh mana dalam ibadah kita, dalam muamalah kita. Sudahkah betul-betul sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah dan itu diajarkan kepada para sahabat dan juga dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang lain. Ayat yang lain. Dalam surat Al-Ahzab, iya. Dalam surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-66 sampai 68 ya. Di antaranya
Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Duhai seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya, dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati para pemimpin dan pembesar kami, namun mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Ini pengikut-pengikut nih ketika di dunia mendukung luar biasa, ya. Udah pokoknya enggak boleh diselisihi, enggak boleh dikritik dan seterusnya, ini pemimpin, gitu ya. Padahal tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang di akhirat malah memohon agar timpakan adab 2 kali lipat dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Dan laknat yang besar. Baik. Dan juga di hadis yang di ayat yang lain, penyesalan orang-orang karena mereka lebih mengikuti tradisi nenek moyang, gitu ya, tapi salah, berseberangan dengan agama Islam tradisinya. Ya. Mereka menyesal, ya, di akhirat nanti. Itabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Ya, ketika orang-orang yang diikuti di akhirat berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Di dunia diikuti, ya, tapi pas di akhirat dia berlepas diri, saya nggak bisa nolong kalian. Ternyata dia yang divonis masuk neraka. Dan mereka melihat azab serta terputuslah segala hubungan di antara mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami bisa kembali lagi ke dunia ini, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami sekarang. Makanya Pak, nasihat ulama pada kita, jadikan seseorang, ya, sebagai panutan kita, yang mana kita bisa nanti di hadapan Allah berhujjah, gitu ya. Ya Allah, saya begini karena si fulan. Tapi ingat, harus betul-betul, ya, bisa, kalaupun tidak dipastikan, besar kemungkinan dia bisa menjadi sebab keselamatan kita. Jadi sebab keselamatan kita. Makanya Pak, saya sering sampaikan, mintalah terus hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul kita jujur mohon hidayah, jalan yang benar kepada Allah, akan berikan petunjuk, Pak. Hilangkan segala, ya, ikatan-ikatan di hati kita terhadap orang tertentu, kelompok tertentu, ya, apapun itu. Jadikan keridhaan Allah, jadikan Al-Qur'an dan hadis itulah sebagai, ya, pedoman inti kita. Supaya apa? Supaya ketika ternyata kebenaran datang lalu berbenturan dengan apa yang sudah terbiasa, ya, atau menjadi tradisi dan seterusnya, ya, kita tidak berat untuk meninggalkan yang berbenturan tersebut. Ya. Kami pun sama Pak, dulu ketika awal-awal hijrah, berat meninggalkan apa yang sudah mendarah daging. Masa haram? Masa nggak boleh? Kan baik, kan, ya. Masa begitu? Masa. Tapi alhamdulillah kita betul-betul merenung, kita betul-betul, ya, mengambil pelajaran. Nah itu di situ ujiannya. Dan orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Baik, terakhir Pak, satu ayat yang nggak kalah pentingnya sebagai peringatan, gitu ya. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaina adallana. Ini saya pernah sampaikan ini. Minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Yang mereka berkata, ini orang-orang yang ketika di dunia yang salah mengambil pemimpin diikuti, padahal jauh sekali
ajarannya dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, arinal ladaini adallana, datangkan kepada kami ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah yang telah menyesatkan kami dari jin maupun manusia, naj'alhuma, agar kami jadikan tahta aqdamina, agar kami ya injek-injek mereka, agar kami injek-injek mereka, liyakuna minal asfalin, ya sehingga mereka menjadi orang-orang yang hina, ya sehingga mereka menjadi orang-orang yang hina. Baik. Nah, jadikanlah ini Pak sebagai renungan, ya, bahan introspeksi diri. Intinya kita dikasih akal untuk berpikir, dikasih hati untuk menilai gitu ya. Iya. Dikasih hati untuk apa? Untuk menilai. Jika memang Allah melihat betul-betul keinginan, kebaikan di hati kita, Allah akan berikan taufik. Tapi kalau masih berat menerima kebenaran, masih seperti ada ikatan yang kayaknya enggak, maka mau sampai kapanpun tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terus Pak. Saya minta ya kepada siapapun, sering-sering mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah akan berikan hidayah. Allah akan bimbing ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Allah akan bimbing itu, karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang salah. Allah itu sayang kepada kita. Ya, Allah itu apa? Sangat sayang sekali kepada kita. Baik. Ya demikian, ini terkait dengan bab yang mulia ini. Saya hanya menyampaikan saja, penyambung lidah saja dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan dakwah ini Pak, tidak ada paksaan sama sekali. Ya, kita hanya menyampaikan. Ya, diterima alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tidak diterima, maka sering kita sampaikan al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun ya seseorang menyampaikan, ya kalau hidayah ya tidak Allah berikan, ya sudah. Tidak akan Allah berikan. Tapi ingat, kita usahakan, kita pantaskan diri supaya kita termasuk orang yang layak mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah selalu bimbing kita ke jalannya yang lurus, betul-betul sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Terakhir saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah serta apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.